Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lucy Popiana Lumban Syantar dengan NIM 191053119, Prodi S1 Manajemen B Pagi pada mata kuliah Lembaga Keuangan Non-Bank. Yang saya hormati Bapak Sudung Simatupang SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Lembaga Keuangan Non-Bank. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas individu saya dengan judul Peran dan Faktor Pendorong Lembaga Keuangan Non-Bank dalam memberikan distribusi terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sebelum kita masuk ke topik inti, ada baiknya kita mengetahui apa sih itu Lembaga Keuangan Non-Bank. Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor KEP garis 38 garing MK garing 4 garing 1972 mengatakan bahwa Lembaga Keuangan Non-Bank atau LKNB adalah semua lembaga atau badan yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga, kemudian menyalurkan kepada masyarakat, terutama untuk membiayai investasi perusahaan-perusahaan. LKNB juga dapat memberikan pinjaman atau kredit baik bagi masyarakat sebagai individu, perusahaan swasta, maupun perusahaan pemerintah. Pemberian pinjaman ini berbentuk modal yang dapat dikelola lagi sehingga tarif hidup masyarakat dapat lebih meningkat menjadi lebih baik. Kemudian di sini kita harus mengetahui jenis-jenis lembaga keuangan non-bank di Indonesia. Jenis-jenis lembaga keuangan non-bank di Indonesia ada 10. Antara lain yang pertama, pasar uang. Pasar uang merupakan tempat pertemuan antara pemberi dana dengan calon konsumen. Di tempat ini, suatu pihak dapat meminjam dana dari pihak lain dengan tingkat bunga tertentu sebagai imbalannya. Instrumen yang diperdagangkan di pasar uang biasanya dalam berbentuk surat berharga, seperti surat berharga pasar uang atau SPBU, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, dan deposito. Nah, yang kedua ada pasar modal. Hampir sama dengan pasar uang. Pasar modal juga merupakan lembaga keuangan non-bank yang menjadi tempat jual beli surat-surat berharga. Namun, yang membedakan keduanya adalah terletak pada jangka waktu. Kalau pasar uang memperdagangkan surat berharga dalam jangka pendek, pasar modal akan memperjualkan barang surat dan surat berharga dalam jangka panjang. Ya, pasar modal mempertemukan para pencari dana atau emiten dengan para penanam modal atau investor. Yang ketiga ada pegadaian. Pegadaian termasuk salah satu lembaga keuangan non-bank milik negara yang memiliki fungsi sebagai penyalur kredit kepada masyarakat. Pedagang yang dapat menjadi solusi bagi orang yang ingin mengajukan pinjaman dengan menggadaikan barang berharga miliknya sebagai jaminan. Yang keempat ada koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam merupakan lembaga keuangan non-bank yang menghimpun dana dari para anggota koperasi dan menyalurkan kembali baik kepada sesama anggota maupun non-anggota. Bunga yang diberikan oleh koperasi biasanya lebih besar daripada bank atau pegadaian. Yang kelima ada dana pensiun. Perusahaan dana pensiun merupakan jenis badan usaha yang menyediakan jaminan hari tua dengan cara menghimpun dana yang didapatkan dari permohonan gaji pegawai setiap bulan selama seseorang masih aktif bekerja. Yang keenam ada perusahaan modal ventura. Menurut Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, perusahaan modal ventura dapat didefinisikan sebagai badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan sebagai modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Kemudian yang ketujuh ada perusahaan sewa guna usaha. Perusahaan ini sering disebut sebagai leasing, merupakan lembaga keuangan non-bank yang memberikan layanan pembiayaan dengan sistem kontrak sewa yang digabungkan dengan pembiayaan secara angsuran, baik sebagai individu maupun pihak yang meskipun kamu dapat menggunakan barang tersebut secara utuh. Yang kemudian yang kedelapan ada perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi adalah lembaga keuangan non-bank yang berfungsi melindungi nasabah ketika terjadi resiko. Ada berbagai jenis asuransi yang ada di Indonesia, misalnya asuransi kesehatan, asuransi perjalanan, asuransi rumah dan properti. Kemudian yang kesembilan ada perusahaan anjak piutang.
Beberapa dari kita mungkin baru pertama kali mendengar jenis perusahaan ini. Menurut Keputusan Menteri Keuangan nomor 1251 garing KMK titik 013 tahun 1988, perusahaan anjak piutang atau yang bisa disebut dengan factoring company merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Dan yang terakhir ada financial technology atau fintech. Perusahaan berbasis financial teknologi atau biasa disingkat dengan nama fintech juga merupakan bagian dari lembaga keuangan non-bank dalam bentuk yang lebih modern. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan ini beragam, mulai dari penggalangan dana, microfinancing, atau layanan keuangan bagi masyarakat kelas menengah bawah untuk membantu keperluan hidup mereka sehari-hari. Kemudian kita lanjutkan, ada peran-peran pokok lembaga keuangan non-bank di Indonesia. Yang pertama, peran tabungan atau saving function. Sistem keuangan menyediakan suatu mekanisme dan instrumen tabungan, misalnya obligasi, saham, dan instrumen lain yang diperjualbelikan di pasar uang dan pasar modal yang dapat memberikan pendapatan bagi pemiliknya. Yang kedua ada peran kekayaan atau wealth function. Suatu sistem keuangan menyediakan instrumen keuangan yang dapat menyimpan dana yang berlebih dari masyarakat dalam bentuk obligasi, saham, surat utang negara, dan instrumen lain, di mana dinilai instrumen-instrumen ini tidak akan berkurang, malah akan memberikan pendapatan yang tidak sedikit bagi pemiliknya. Yang ketiga ada peran likuiditas atau liquidity function. Kekayaan yang disimpan dalam bentuk instrumen keuangan dapat dikonversi menjadi kas atau uang tunai dengan cepat dan risiko yang kecil. Apabila sang pemilik instrumen membutuhkan uang tunai, uang yang disimpan di bank dapat mengalami penurunan nilai akibat terjadi inflasi. Juga hasil yang diberikan dari tabungan dana dan bank relatif kecil bila dibandingkan dengan instrumen keuangan di pasar-pasar keuangan. Yang keempat, ada peran kredit atau credit function. Pasar keuangan di samping menyediakan likuiditas dengan memfasilitasi arus dan dana tabungan, juga menyediakan fasilitas kredit untuk membiayai barang-barang misalnya rumah dan mobil, sedangkan sektor usaha membutuhkan kredit untuk membiayai produksi dan investasi yang dilakukan. Dan yang terakhir ada pembayaran atau payment function. Sistem keuangan juga menyediakan instrumen untuk melakukan pembayaran atas transaksi barang dan jasa. Instrumen yang biasa digunakan antara lain cek, giro, kartu kredit, dan kartu debit. Jasa-jasa yang ditawarkan oleh pihak bank dewasa ini sangat bervariasi dalam hal jasa pembayaran. Misalnya, keyring, transfer, elektronik, phone banking, dan banyak lagi. Kemudian kita lanjutkan dengan peran lembaga keuangan non-bank dalam memberikan distribusi terhadap pertumbuhan perekonomian masyarakat. Yang pertama, menghimpun dana masyarakat. Pada lembaga keuangan non-bank, penghimpunan dana masyarakat hanya dapat dilakukan secara tidak langsung, terutama melalui kertas atau surat berharga dan juga dengan melakukan penyertaan pinjaman atau kredit dari lembaga lain. Yang kedua, menyalurkan dana masyarakat. Peran lembaga keuangan non-bank dalam menyalurkan dana kepada masyarakat dapat mendapatkan distribusi keadilan dalam masyarakat dengan menyalurkan dana terutama untuk tujuan investasi yang terutama dilakukan oleh badan usaha untuk jangka menengah dan jangka panjang. Yang ketiga ada pengalihan aset atau aset transfer. Lembaga keuangan memiliki aset dalam bentuk janji-janji untuk membayar atau dapat diartikan sebagai pinjaman kepada pihak lain dengan jangka waktu yang diatur sesuai dengan kebutuhan peminjam. Yang kemudian ada likuiditas atau liquidity. Likuiditas berkaitan dengan kemampuan untuk memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan. Beberapa sekuritas sekunder bisa dibeli sektor usaha dan rumah tangga, terutama dimaksudkan untuk tujuan liquidity. Kemudian ada transaksi atau transaction. Sekuritas sekunder yang diterbitkan oleh lembaga keuangan, misalnya
rekening, giro, tabungan, deposito, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada realokasi pendapatan. Dalam kenyataannya, masyarakat banyak individu memiliki penghasilan yang memadai dengan menyadari bahwa di masa yang akan datang mereka akan pensiun sehingga untuk pendapatannya jelas akan berkurang. Untuk menghadapi masalah yang datang tersebut, mereka menyisihkan atau mengalokasikan pendapatnya untuk mempersiapkan masa yang akan datang. Kemudian di sini ada faktor-faktor yang mendorong peningkatan peran lembaga keuangan non-bank dalam memberikan distribusi terhadap pertumbuhan perekonomian masyarakat. Yang pertama, besarnya peningkatan pendapatan masyarakat kelas menengah keluarga dan individu dengan pendapatan yang cukup, terutama memiliki sejumlah pendapatan untuk ditabung setiap tahunnya. Lembaga keuangan menyediakan sarana yang menguntungkan untuk tabungan mereka. Yang kedua, pesatnya perkembangan industri teknologi. Lembaga keuangan telah memperlihatkan dan memiliki kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhan modal dan dana sektor industri, yang biasanya dalam jumlah besar dan bersumber dari para penabung. Yang ketiga ada besarnya denominasi instrumen keuangan menyebabkan sulitnya penabung kecil memperoleh akses. Ada beberapa jenis surat berharga yang menarik dan peminjaman di pasar uang tidak dapat dimasuki atau diperoleh penabung kecil akibat denominasi yang sedemikian besar. Kemudian ada skala ekonomi dan ruang lingkup dalam produksi dan distribusi jasa keuangan. Dengan mengkombinasikan sumber-sumber dan memproduksi berbagai jasa-jasa keuangan dalam jumlah besar, maka biaya jasa per unit dapat ditekan serendah mungkin, yang memberikan lembaga keuangan suatu keunggulan kompetitif terhadap pihak-pihak yang menawarkan jasa keuangan. Dan yang terakhir ada lembaga keuangan menjual jasa-jasa likuiditi yang unik, mengurangi biaya likuiditas bagi nasabahnya. Dari materi yang sudah kita sampaikan tadi, maka dapat kita tarik kesimpulannya. Yang pertama, peran lembaga keuangan terdiri dari lembaga keuangan bank adalah menghimpun dana masyarakat, menyalurkan dana masyarakat, pengalihan aset atau aset transfer, dan liquidity atau likuiditas, dan alokasi pendapatan atau income allocation, serta transaksi atau transaction. Yang kedua, faktor yang mendorong peningkatan peran lembaga keuangan non-bank dan lembaga dalam memberikan distribusi keadilan masyarakat antara lain, besarnya peningkatan pendapatan masyarakat kelas menengah, keluarga, dan individu dengan pendapatan yang cukup, terutama dalam kalangan menengah yang memiliki sejumlah bagian pendapatan untuk ditabung setiap tahunnya. Pesatnya perkembangan industri dan teknologi. Lembaga keuangan non-bank telah memperlihatkan dan memiliki kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhan modal dan dana sektor industri yang biasanya dalam jumlah besar dan bersumber dari para penabung. Kemudian besarnya denominasi instrumen keuangan yang menyebabkan sulitnya penabung kecil memperoleh akses. Kemudian berdasarkan simpulan tersebut, maka dapat kita temukan saran sebagai berikut. Yang pertama, lembaga keuangan bank dalam perspektif sebagian masyarakat lebih memberikan kesempatan untuk diakses jika dibandingkan dengan lembaga keuangan non-bank. Oleh karena itu, perlu ada kebijakan real dan merata agar masyarakat dapat mengakses yang mudah untuk dapat berperan serta dapat mengetahui fungsi lembaga keuangan non-bank dalam masyarakat. Yang kedua, dengan pesatnya perkembangan industri dan teknologi, lembaga keuangan telah memperlihatkan dan memiliki kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhan modal dan dana sektor industri yang besarnya dalam jumlah besar dan bersumber dari penabung. Oleh karena itu, ke depannya, peran pemerintah sebagai pengambil kebijakan agar terus mendorong laju pertumbuhan dan perkembangan lembaga keuangan non-bank sejajar dengan lembaga keuangan bank, sehingga kesempatan yang luas untuk mendapatkan akses keadilan dapat dalam bidang ekonomi. Demikianlah presentasi yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan kata maupun pengucapan, kurang lebih saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.